Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa yang disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di akhir ayat tentang bulan Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Dan hendaklah kalian bertakbir kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang Dia hidayahkan kepada kalian, Islam yang agung ini. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, dan supaya kalian semuanya bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara tujuan Ramadan, goal yang hendak kita capai selain menjadi orang bertakwa adalah seperti dituturkan oleh surah Al-Baqarah ayat ke-185 ini, untuk supaya kita bersyukur. Maka Allah inginkan supaya kita menyempurnakan bilangan puasa bulan Ramadan ini. Sebab menyempurnakannya secara lahir dengan puasa yang sah secara hakiki membuat kita bisa menyempurnakannya lagi dengan nanti puasa bulan Syawal yang 6 hari, sehingga kita bisa total berpuasa dalam setahun 35 atau 36 hari, yang itu takdiran menilai kita ini puasa setahun penuh tanpa jeda. Seakan-akan demikian. Karena inilah anugerah untuk umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap amal mereka dilipatkan oleh Allah senilai dengan 10 kali lipat amal perbuatan amal saleh dari kaum sebelum kita. Puasa demikian, salat juga demikian. 5 kali salat kita sehari semalam dinilai oleh Allah senilai dengan yang perintah awal, yaitu 50 kali sehari semalam. Kita sempurnakan puasa ini dengan menyambungkan ketaatan berikutnya, supaya kita tidak lupa, supaya kita tidak hilang dari makna Ramadan, sehingga bulan Syawal perlu bagi kita rencanakan sejak sekarang. Merencanakan 6 hari yang akan kita puasa di dalamnya. Tidak harus berturutan, tetapi bagaimana kemudian dia menjadi sesuatu yang melestarikan nilai-nilai Ramadan ini dibawa keluar untuk 11 bulan berikutnya yang penuh dengan tantangan. وَلِتُكَبِّرُوا عَلَى مَا هَدَاكُمْ. Maka kita bertakbir pada hari raya Idul Fitri. Dalam rangka apa? Mengakbarkan Allah atas anugerah hidayah kepada kita. Jangan pernah kita menyebut-nyebut keislaman kita sebagai jasa bagi Allah, Rasulnya, dan agama ini. Jangan pernah kita membangga-banggakan keislaman kita sebagai sesuatu yang memberi manfaat, maslahah bukan kepada diri kita sendiri. Sebab hakikatnya Islam adalah anugerah Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita. Yang dengan itu kita selamat dunia akhirat. Yang dengan itu keberuntungan bagi kita. Yang dengan itu kita mampu beramal saleh, dan amal saleh kita tercatat, terakui di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab tanpa syahadat, tanpa kita bersaksi bahwa tiada ilah selain Allah dan Muhammad utusannya, bagaimana kita akan beramal yang dinilai oleh Allah? Yang Allah menjadi juri sekaligus panitia dari perlombaan agung antara manusia untuk berlomba dalam kebaikan, untuk menunjukkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita ini yang terbaik amalnya? Wala'allakum tashkurun. Dan supaya kita ini pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas hidayah itu. Nikmat paling besar itu iman itu. Itulah kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang perlu kita bangun, perlu kita susun setiap saat. Dengan demikian, kita menjadi orang yang menghayati Ramadan ini sebagai hamba yang hanya mampu taat kepada Allah kalau ditolong oleh Allah untuk taat. Hanya mampu memenuhi panggilan kebaikan kalau Allah yang menolong kita panggilan itu. Hanya mampu menghindari keburukan dan menghindarkan diri dari dosa-dosa kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang menghendaki kita, menjaga kita, supaya terhindar dari dosa-dosa ini. Kisaran puasa kita, mudah-mudahan kita di antara orang yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia-Nya, khusus nikmat iman yang akan kita pertahankan. Mudah-mudahan kita istiqamah sampai berjumpa Ramadan lagi, dan sampai berjumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.